Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kita berjumpa lagi pada mata kuliah pemrograman visual dengan menggunakan Visual Basic 2010 Express. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Yang dimana seperti kita ketahui, kita sudah mempelajari looping ini pada mata kuliah di semester-semester lalu, misalnya pada mata kuliah C++, mata kuliah dengan menggunakan bahasa Java, dan juga mata kuliah dengan menggunakan bahasa PHP. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang looping dengan menggunakan for next. Struktur codingannya adalah sebagai berikut. For, variabel pengulang sama dengan nilai awal to nilai akhir. Baru ada step tingkatnya. Lalu ada pernyataan 1 hingga pernyataan ke n. Lalu next, variabel pengulang. Nah, mungkin kalian agak bingung ya dengan ini. Langsung saja kita praktekkan ke dalam programnya. Di sini saya mempunyai sebuah interface seperti ini. Kalian bisa membuatnya ini. Mungkin ini agak baru pertama kali kita buat, kita gunakan ya dengan menggunakan list block. Kalian bisa menggunakan ini. Ini namanya list block. Oke. Langsung saja kalian double klik pada button proses. Kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam program kali ini. Oke. Nah, jadi guna variabel teks ini adalah untuk menampung inputan dari text box yang ini, sedangkan variabel jumlah akan menampung nilai daripada text box yang ini. Sudah seperti itu, baru kita masuk ke loopingnya. For i, tadi kan ini i variabel pengulangan adalah i, sama dengan nilai awalnya adalah 1 to jumlah. Jadi jumlah itu adalah nilai akhirnya. Oke, sudah. Baru kenapa saya buat list 1 sini, karena variabel name-nya list box ini sudah saya ganti dengan list 1. Kalau defaultnya itu adalah list box. Oke. Items add. Add-nya apa? Text. Lalu pada button clear kalian double klik saja. Txt jumlah .text txt text .text sama dengan ini. Lalu list 1 items clear. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita mempunyai button next. Button next ini untuk kita berpindah ke halaman selanjutnya, lalu ada button exit. Nah, sudah ya. Coba kita jalankan programnya dengan menekan tombol F5. Tidak ada yang error. Oke, di sini kita akan menginputkan teksnya. Saya inputkan teksnya adalah Avenger. Jumlah pengulangannya adalah 3. Nah, seperti ini. Jadi yang tercetak dalam list box ini adalah teksnya, dan akan berulang sebanyak jumlah pengulangan yang kita inputkan di sini. Oke, kita tekan clear. Kita inputkan lagi TI, kita inputkan TU, maaf, saya typo. Tapi tidak apa-apa lah. Saya inputkan sebanyak 5. Nah, jadi yang muncul adalah ini. Nah, inputan teks kita adalah TU, tampilkan di sini sebanyak 5 kali. Oke, saya rasa kalian juga sudah paham ya tentang materi yang ini dengan menggunakan for next. For next tidak terlalu susah. Lalu selanjutnya saya mempunyai, nah ini untuk kedua, saya mempunyai 3 buah
tipe perulangan, yakni ada for next, do while, dan do until. Lantas, apa sih bedanya for next, do while, dan juga do until? Oke. Tapi sebelumnya kita sudah menggunakan for next, jadi kita langsung saja. Tidak harus dijelaskan lagi penggunaan for next itu bagaimana. Kalian klik 2 kali pada button for next. For I sama dengan 1 to 10. List box 1, items add, kutip, for next, and I. Tidak ada error. Kita jalankan, kita tekan langsung next, langsung berpindah ke halaman 2. Kita klik for next. Nah, seperti ini. Jadi, program kita akan mencetak angka 1 hingga 0. Karena kita variabel yang di awal ini adalah nilai awal kita adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 0. Oke, selanjutnya setelah for next kita punya perulangan dengan nama do while. Do while ini strukturnya adalah seperti ini. Do while kondisi pernyataan 1 hingga pernyataan kn baru loop. Atau bisa juga kalian gunakan seperti ini. Do pernyataan 1 hingga pernyataan kn loop while baru kondisinya. Nah, kalau yang akan saya gunakan pada kali ini adalah dengan menggunakan yang ini, do while kondisi pernyataannya lalu loop. Oke, kita balik lagi ke programnya, kita klik 2 kali pada tombol do while, lalu kita copy paste saja ini. Kita deklarasikan dulu dim I as integer sama dengan 0, do while I kecil dari sama dengan 10. Atau kita biar sama aja ya, dim I as integer ini kita jadikan dia 1 biar sama dengan for-nya. For-nya kan juga kita menggunakan 1. Oke, kita gunakan do while I kecil dari sama dengan 10. Nah, baru list box items dot add do while kutip and I. Oke. Baru kita lakukan increment di sini I sama dengan I ditambah 1. Sudah, coba kita jalankan dulu. Kita tekan next di sini, lalu kita tekan do while. Ada yang salah. Oh, infinity dia karena ini 1, coba kita ganti ininya menjadi 0. Oh, sepertinya saya typo di sini. Ini bukan 1 tapi ini adalah I. Nah, coba kita jalankan lagi ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Kita jalankan do while. Nah, sudah benar. Mohon maaf tadi ada typo. Jadi dia melakukan pulangan dari 1 sampai dengan 10 sama dengan for next tadi. Nah, sama kan? Tapi strukturnya aja yang agak berbeda. Selanjutnya yang terakhir kita punya yang namanya itu adalah do until. Do until itu strukturnya adalah seperti ini. Do until kondisi pernyataan 1 hingga pernyataan n
loop atau do pernyataan 1 hingga pernyataan n dan pernyataan ke n, loop until baru kondisinya. Yang dimana di sini saya akan menggunakan versi yang ini. Do until kondisi pernyataannya lalu loop. Oke, coba kita praktikkan saja. Kita balik ke formnya, kita klik 2 kali pada do until. Seperti biasa, kita kopas saja ini tadi. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Sama dengan 1 do until i kecil dari sama dengan 10. Oke. Baru list box 1 items add do until and p. Baru ada proses incrementnya di sini. Sudah, coba kita jalankan. Kita tekan next, kita tekan do until. Oh, mohon maaf. Seharusnya ini adalah dia besar dari sama dengan 10. Besar. Oke. Coba kita ulangi lagi. Nah, sama ya hasilnya. Cuman kalian harus berhati-hati bagaimana menggunakan perbedaan dari do until dan juga do while. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk materi pembahasan pada kali ini. Nah, saya juga mempunyai latihan untuk kalian semua. Di sini saya mempunyai 3 buah latihan atau 3 buah program yang akan kalian kerjakan di rumah nanti. Jangka waktunya itu adalah 1 minggu dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Jika ada yang kalian tidak mengerti dengan latihannya atau ada yang kalian tidak mengerti daripada penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, kalian boleh tanyakan pada forum di Classroom atau pada grup yang ada pada WhatsApp. Oke. Sudah, kita masuk pada latihannya. Kita jalankan dulu. Nah, latihan pertama kalian akan menampilkan 12 bulan dalam 1 tahun kalender, yang dimana itu dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Ini untuk latihan pertama. Kalian bebas menggunakan pengulangan apa saja. Bisa itu kalian menggunakan for next, boleh pakai do while, dan juga boleh menggunakan do until. Bebas kalian menggunakan looping tipe apa saja. Oke, untuk latihan kedua. Nah, di sini untuk latihan kedua, kalian akan menyeleksi apakah suatu bilangan itu termasuk ke dalam bilangan ganjil atau termasuk ke dalam bilangan genap. Di sini kalian inputkan dulu angka awalnya berapa. Misalnya saya menginputkan angka awalnya adalah 1 dan angka akhirnya adalah 10. Nah, jadi dari angka 1 hingga angka 10 ini akan diseleksi manakah bilangan ganjil dan manakah bilangan genap. Di sini yang termasuk dalam bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan yang masuk ke dalam bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, ini untuk latihan kedua kalian. Kalian juga bebas menggunakan tipe looping apa saja. Boleh itu for next, do while, ataupun do until. Nah, terakhir untuk latihan ketiga kalian akan mencari 10 bilangan genap setelah bilangan diinputkan. Misalnya ini. Saya menginputkan bilangan itu adalah angka 3. Jadi, kan sebelum angka 3 itu ada angka 0 dan juga ada angka 2 yang termasuk ke dalam bilangan genap. Tapi di sini programnya itu hanya akan membaca 10 bilangan genap dari angka yang kita inputkan. Di sini saya mencocokkannya angka 3.
Jadi setelah angka 3 itu, bilangan genapnya ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Jadi, di sini akan menampilkan 10 bilangan genap setelah angka yang diinputkan. Oke, jadi latihannya ada 3 ya. Yang pertama itu untuk menampilkan bulan dalam satu tahun kalender. Latihan keduanya ada untuk menyeleksi apakah suatu bilangan itu termasuk ke dalam bilangan genap ataupun termasuk ke dalam bilangan ganjil. Dan latihan ketiga ini, kalian mencari 10 bilangan genap setelah angka yang diinputkan. Oke, kalian kumpulkannya seperti biasa. Kalian kumpulkan dalam bentuk file PDF, sertakan nama, NPM, dan jangan lupa juga kalian screenshot desain programnya. Saya harap kalian desain program itu dengan sebaik mungkin, tidak ala kadarnya seperti ini. Kalian screenshot desain programnya. Ini kan desain programnya nih, bukan codingannya. Terus kalian juga screenshot itu codingannya, serta kalian juga screenshot hasil atau running dari programnya. Kalian kumpulkan dalam satu file PDF, lalu kalian kumpul dalam Google Classroom. Oke, sesuai dengan tenggat waktunya. Nah, saya juga berpesan nih, karena dalam beberapa latihan sebelumnya itu, saya sudah cek atau periksa, ada beberapa di antara kalian yang mengumpulkan tugasnya itu tidak sesuai. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Karena teman-teman kalian ini ada yang mengumpulkan contoh atau materi yang saya buat tadi. Misalnya kita di sini belajar phonics. Yang kalian kumpulkan itu yang latihannya ini, bukan materi yang saya bahas sebelumnya tadi. Jadi saya mohon yang kalian kumpulkan itu adalah latihannya ya, bukan materi yang saya bagikan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happiness day.